Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang bank assurance sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang dimajukan kepada kita. Kalau kita lihat, hubungan bank dalam upaya untuk memfasilitasi informasi atau kehadiran perusahaan asuransi terhadap nasabahnya memang tidak selalu dilakukan melalui mekanisme bank assurance. Tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi ada bank yang tidak terlampau mau masuk kepada itu, mungkin dia tidak terlampau mau juga disibukkan tentang itu. Proses itu diberikan kewenangannya kepada seorang broker. Broker ini kan adalah satu, katakanlah profesional atau satu profesi yang dikenal dalam asuransi. Ya, ini pialang asuransi namanya. Nah, pialang asuransi ini adalah satu profesional yang memang aktivitas pelayanannya bertindak untuk kepentingan tertanggung. Dia tidak boleh mewakili kepentingan penanggung. Nah, untuk itu proses untuk katakanlah memberikan satu pengkriteriaan dalam proses untuk melayani tertanggung-tertanggung yang ada dalam pelayanan bank tadi, itu bisa dilakukan dengan cara diwakili oleh satu broker asuransi. Nah, broker asuransi ini yang akan melakukan tindakan untuk memilih perusahaan-perusahaan asuransi mana yang akan bisa direkomend untuk menjadi perusahaan asuransi yang akan menghubungkan antara nasabah bank tadi dengan perusahaan asuransi tersebut. Nah, kembali, walaupun misalnya broker tadi misalnya menjadi pihak yang sangat menentukan dalam proses pemilihan asuransi tadi, bank juga bisa memberikan satu pesan gitu ya. Jadi bank bisa memberikan pesan bahwa karena asuransi tadi berada di pasar di mana saya juga terlibat kepentingan sebagai penerima manfaat akhir melalui bankers clause misalnya, maka dia bisa memberikan pengkriteriaan bahwa asuransi itu adalah ABCDE, berdasarkan ini Anda ya lakukan tender, kan gitu kan. Nah, tapi dia nggak bisa mengatakan harus dengan asuransi ini, harus dengan asuransi ini, harus dengan asuransi ini, gitu. Dia nggak bisa. Nah, ini satu posisi. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa aktivitas, ada bank juga yang melakukan aktivitas kepentingan untuk menghubungkan asuransi dengan nasabahnya, tidak dilakukannya sendiri, tidak dia langsung gitu, tapi melalui peran seorang broker. Nah, peran broker ini memang membuat hubungan tadi tidak otomatis bisa dikategorikan sebagai hubungan bank assurance. Kecuali jika dalam hubungan tadi pada akhirnya bank juga mendapatkan manfaat. Gitu. Karena kalau kita lihat hubungan asuransi ini adalah hubungan agensi tadi ya, di mana si perusahaan asuransi meminta jasa dari bank untuk memasarkan produknya, lalu bank memasarkan produknya, terhadap jasa bank tadi dia mendapatkan komisi. Jadi bank asuransi itu tetap pada intinya harus memberikan satu posisi bahwa si bank tadi dalam keterlibatannya mendapatkan manfaat gitu. Karena ketika dia mendapatkan manfaat, tidak otomatis kita mengatakan bahwa ketika mendapat manfaat dia menjadi satu pihak yang melakukannya hanya untuk manfaat itu, tidak. Karena kembali saya katakan bahwa itu adalah merupakan variasi atau katakanlah additional facility dari pelayanan bank kan. Produk asuransi itu kan sangat-sangat kompetitif gitu ya. Makanya kadang-kadang sering terjadi bahwa otoritas itu terpaksa harus melakukan pengaturan terhadap premi gitu ya. Karena nggak bisa juga dia bertempur dengan premi yang tanpa dasar gitu. Harga paling murah itu sangat-sangat dibutuhkan di pasar. Karena at the end of the day semua namanya konsumen butuh harga yang murah, tapi dengan kualitas produk yang baik, dengan kualitas pelayanan yang terjamin, dengan mutu pasca beli yang baik gitu. Dan ini adalah satu komposisi yang memang akan berhubungan dengan efisiensi kembali, ya kan? Dengan teknologi. Nah, premi murah misalnya begitu, ya kan? Atau misalnya tentunya ada batasannya. Lalu tentang pelayanan, saya pikir perusahaan lain masih bisa memenuhi itu. Artinya kalau memang ternyata perusahaan ini mempunyai keunggulan-keunggulan yang sangat baik ya, yang membuat dia bisa melayani pasar dengan cara yang fair, ya saya pikir nggak ada salahnya dia menang walaupun dia afiliasi. Sepanjang dibuka kesempatan itu, ya kan? Dibuka kesempatan yang menjadi persoalan kan tidak dibuka kesempatan tender, dia main tunjuk aja. Kalau misalnya dibuka kesempatan tender lalu pengkriteriaannya dibuka, lalu kemudian kriteria tadi adalah kriteria yang masuk pada satu sense yang pada ujungnya adalah persoalan dari kemampuan teknologi, kemampuan sumber daya, kemampuan pelayanan, harga yang kompetitif, efisiensi kerja yang baik, reputasi yang terjamin. Ya memang harus menang, ya kan? Itu yang saya sebut dengan kemampuan monopoli alamiah, gitu loh. Nah, yang mungkin misalnya terjadi, katakanlah untuk satu bank yang berbasis nasabah yang luas gitu. Lalu kemudian yang agak rumit kan kalau misalnya bank-bank yang mempunyai pelayanan yang tidak terlampau komersial gitu loh. Jadi dia lebih banyak pada sisi katakanlah pelayanan sosial, misalnya pemberian kredit pengadaan rumah gitu kepada orang-orang kecil gitu kan. Nah, ini kan sistemnya kan mungkin akan sedikit berbeda gitu. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar
membangun satu, tetap dia akan dapat margin keuntungan dari proses pelayanan itu. Tapi kalau melayani orang kecil ini kan belum tentu juga perusahaan asuransi lain sangat tertarik untuk itu. Nah, kalau kita lihat misalnya katakanlah dalam konteks katakanlah satu pelayanan dalam bentuk mengasuransikan debitur misalnya. Nah ini kan akan sangat tergantung lagi bagaimana debitur ini membayar preminya. Ya kan, apakah dia akan membayar premi tiap tahun, lalu dia dilakukan valuasi dari resiko dia tiap tahun gitu. Nah ini bukan hal yang mudah. Jadi sering terjadi katakanlah dilakukan itu dalam bentuk single premium gitu. Jadi pembayaran misalnya satu premi aja dibayar di depan katakanlah begitu. Nah sesudah itu maka asuransi tadi harus memberikan pelayanan yang maksimum kepada semua tertanggungnya yang berada di banyak penjuru. Nah, pertanyaan perusahaan asuransi mana yang mampu mempunyai kemampuan pelayanan seperti ini? Karena ini akan sangat berhubungan dengan pertama, sumber daya dia, ya kan, jumlah orang-orang yang akan ditugaskan, jaringan dia, teknologi dia, lalu juga harga. Nah, hal-hal seperti ini adalah merupakan bagian yang memang tidak mudah dan memang sepantasnya harus diuji melalui satu proses tender yang terbuka. Gitu loh. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Fast FM.